Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung momen gaya ya. Nah, ini adalah materi fisika SMA kelas 11 ketika adik-adik belajar tentang dinamika rotasi. Soalnya adalah tentukan besar momen gaya di titik C. Ya, jadi nanti titik C ini dijadikan poros. Rumus untuk menghitung momen gaya. Tentu masih ingat ya, jadi torsi atau momen gaya itu rumusnya adalah R kali F kali sin theta. Ya, jadi R itu adalah jarak gaya ke poros. Jadi ya, F itu gaya, nah theta itu adalah sudut yang terbentuk antara R dan F. Ya, kalau tegak lurus berarti tetanya 90 derajat. Sin 90 sama dengan 1. Maka biasanya untuk torsi itu rumusnya adalah R kali F saja. Nah, itu ada catatannya. Catatannya adalah R dan F itu tegak lurus. Nah, kalau tidak tegak lurus, misalkan di sini ya membentuk sudut 37 derajat, ya berarti nanti tetanya sama dengan 37 derajat. Kalau di sini 53 derajat, ya berarti nanti tetanya 53 derajat dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian ada satu hal penting yang harus adik-adik ingat, ya. Kalau ada gaya bekerja pada poros, seperti contohnya di sini F3 ya. Maka F3 ini tidak menghasilkan momen gaya. Ya, jadi bisa langsung kita coret di awal. Mengapa? Coba kita perhatikan lagi rumus ini. R itu menyatakan jarak gaya ke poros. Kalau gaya bekerja di poros, maka jaraknya sama dengan 0. 0 kali bilangan berapapun, 0 kali F kali sin theta ya sama dengan 0. Jelas ya? Sehingga kalau ada gaya bekerja pada poros, maka gaya tersebut pasti tidak menghasilkan momen gaya. Kemudian ada satu hal lagi, yang namanya momen gaya itu adalah besaran vektor. Jadi selain punya nilai, momen gaya juga punya arah. Bisa searah dengan jarum jam, bisa berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam, biasanya kita beri tanda plus. Kalau berlawanan arah dengan putaran jarum jam, biasanya kita beri tanda minus. Ya, kesepakatannya seperti ini. Oke ya. Sekarang kita akan cek ya. Untuk F1, momen gaya yang dihasilkan itu adalah berlawanan putaran dengan jarum jam. Coba ya, perhatikan ya. Kalau saya punya batang AF, kemudian di titik C itu saya paku di tembok. Tapi masih bisa bergerak ya, masih bisa diputar-putar. Di ujung A, ini saya beri gaya ke bawah. Nah, maka nanti kalau kita bayangkan, batang AF itu akan cenderung berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sebaliknya F2 ini akan menyebabkan batang AF cenderung berputar searah dengan jarum jam. Ya, berarti kalau searah tandanya adalah plus, ya kan? Nanti kalau berlawanan arah seperti ini, maka tanda dari momen gaya adalah minus. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu untuk F4, nah ini akan menyebabkan batang AF cenderung berputar searah jarum jam. Ya kan? Selalu acuannya ada di poros ya, Dek ya. Sebaliknya F3 dan F6 itu akan menyebabkan batang AF cenderung berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, maka ini tandanya minus ya. Kalau di sini saya beri nama torsi 1 ya, jadi momen gaya yang dihasilkan oleh F1. Maka di sini saya beri nama torsi 2 ya. Untuk torsi 3-nya sama dengan 0, tidak saya tulis. Lalu ini adalah torsi 4. Yang ini adalah torsi 5, kemudian yang ini adalah torsi 6. Maka jika ditanya momen gaya di titik C, berarti torsi di C sama dengan berapa? Ya tinggal kita jumlahkan ya, torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3-nya 0, nggak usah kita tulis ya. Ditambah torsi 4 ditambah torsi 5 ditambah torsi 6. Ya, tandanya tidak perlu kita masukkan dulu. Nanti saja ya. Jadi untuk torsi 1 rumusnya adalah R kali F kali sin theta. Nah, di sini tetanya jelas tegak lurus ya kan? Sin 90 sama dengan 1 ya, Dek ya. Nah, ini saya tulis ini. Sin 90 sama dengan 1, maka nanti torsi 1 rumusnya adalah R1 kali F1 ya. R1-nya berapa? R1-nya berarti panjangnya AC ya, jarak AC ini sama dengan 35 ya, 20 ditambah 15 itu 35. Jangan lupa tandanya. Nah, ini min 35 dikalikan 15. Oke. Sekarang torsi 2. Torsi 2 rumusnya adalah RF sin theta
ya kan? Di sini tandanya adalah positif. Nah, sekarang R2-nya sama dengan 15. Ini ya, BC itu 15. Berarti 15 kali 10 kali sin 37 derajat. Nah, ini sudutnya ya. Jadi sudut yang terbentuk antara F dan R. Kalau ini R-nya, ini F-nya, maka sudutnya 37 derajat. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke torsi 4. Nah, untuk torsi 4 di sini tandanya masih positif ya. Rumusnya tetap ya, RF sin theta. Nah, R-nya sekarang 5 cm ya. Berarti ini 5 kali berapa? Kali 20. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan sin 30 derajat ya. Jadi adik-adik boleh pakai yang sebelah sini, boleh pakai yang sini. Nah, ini pasti sama, ya kan? Jadi kalau misalkan kalian mau pakai yang sini ya, berarti ini kan 180 dikurangi 30 derajat, ya kan? Nah, kalau sin 180 dikurangi 30 derajat, dari trigonometri kita tahu sin 180 dikurangi X ya sama dengan sin X, kan begitu ya? Berarti kalau sin 180 derajat dikurangi 30 derajat, ini juga sama dengan sin 30 derajat ya. Jadi intinya kalian boleh pakai sudut yang ini, boleh pakai sudut yang ini ya. Oke, berarti di sini sin 30 derajat. Lalu untuk torsi 5 tandanya minus ya. Rumusnya RF sin theta, berarti R5 dikalikan F5 kali 1. Ini karena tegak lurus ya. R5 itu berarti jarak C ke E. Ya, porosnya ada di sini ya, Dek ya. 5 ditambah 10 sama dengan 15. Berarti ini 15 kali berapa? 15 kali 15 ya. Kemudian untuk torsi 6 tandanya minus. Rumusnya RF sin theta, ya kan? Berarti R6 jarak C ke F. Ya, berarti 5 ditambah 10 ditambah 10 berarti 25. Dikalikan F6. F6-nya 20 kali sin 53 derajat ya. Oke, kalau sin 37 itu sama dengan 0,6 ya. Kemudian kalau sin 53 itu sama dengan 0,8 ya. Berarti nanti kalau ini kita hitung ya, min 35 kali 15. Coba berapa? 35 kali 15 itu sama dengan 525. Nah, kemudian sin 37 itu sama dengan 0,6 ya. Berarti nanti 0,6 kali 150. Nah, itu sama dengan 90. Berarti ini plus 90 ya. Lalu ini 5 kali 20 100 ya kan. 100 kali 0,5 sin 30 kan 0,5 ya. Berarti sama dengan 50. Lalu 15 kali 15 itu sama dengan 225. Kemudian di sini 25 kali 20 ya. 25 kali 20 itu sama dengan berapa? Sama dengan 500 ya kan? Berarti 500 kali 0,8. Nah, ini sama dengan 400. Oke. Ini nanti kalau kita hitung ya berarti 90 ditambah 50 yang ini ya, itu kan 140 ya kan, berarti 140 dikurangi 525 kemudian dikurangi 225 ya kan, lalu dikurangi 400. Nah, ketemunya adalah min 1010. Nah, ini min 1010. Coba perhatikan, satuannya itu adalah Newton cm ya, karena R-nya di sini semuanya dalam cm. Jelas ya? Berarti nanti kalau ditanya berapa besarnya momen gaya di titik C, jawabannya adalah 1010 Newton cm ya. Kalau ditanya arahnya, karena di sini tandanya adalah minus, nah kita ingat kesepakatan tanda di awal yang tadi kita bahas. Kalau minus itu menyatakan bahwa arah putaran yang dihasilkan itu berlawanan dengan putaran jarum jam. Nah, jadi kalau ditanyakan arahnya kemana? Arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Ya, jadi sekali lagi besarnya 1010 Newton cm, arahnya berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Oke, semoga video ini bermanfaat.
Jika ada pertanyaan, jangan sungkan tulis di kolom komentar, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Kemudian bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kemudian jika kalian suka video ini, klik like dan boleh dibantu share ya di sosial media kalian. Oke, semoga sukses, tetap semangat.